Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang support vector machine. Ini adalah tugas ketiga kami dalam mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan. Kami berasal dari kelas 5F. Sebelumnya, perkenalkan, saya izin untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374 dan teman saya Rifa Alia Sadrina dengan NPM 223510640. Baiklah, untuk sebelum kami menjelaskan tentang kasus yang kami bahas kali ini, sebenarnya untuk support vector machine itu sendiri merupakan salah satu metode supervised learning yang memiliki kemampuan untuk regenerasi dalam mengklasifikasi suatu pola dan memiliki kelebihan untuk mengidentifikasi hyperlink terpisah yang memaksimalkan margin antar kelas. SVM itu bekerja pada prinsip structural risk minimization atau SRM dan memiliki konsep landasan teori yang yang lebih matang, sehingga nanti ketika dianalisis akan lebih jelas secara matematis dibandingkan yang klasifikasi pada metode lainnya. Namun untuk metode SVM ini sendiri memiliki kekurangan. Salah satunya itu dia tuh sensitif terhadap pemilihan fitur. Mungkin selain itu penggunaan parameter akan mempengaruhi hasil akurasi dari klasifikasi. Inti dari proses yang SVM yang akan kami bahas ini adalah usaha untuk mencari lokasi hyperlink yang lebih optimal. Untuk pengumpulan datanya itu sendiri, kami diperoleh dari salah satu forum online, yaitu Female Daily. Untuk pengambilan datanya itu adalah data ulasan dari beberapa forum produk skincare. Untuk produk skincare itu merupakan perawatan kulit untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kulit. Untuk forum Female Daily itu dipilih karena mungkin lebih banyak kalimat yang tidak teratur dan mudah didapatkan. Nanti ulasan tersebut kami manfaatkan untuk ekstraksi datanya dan di forum menggunakan web. Nanti di hasil ulasannya ini nanti dari produk ini diambil dari 15 Desember 2020 sampai 13 Juli 2021. Maaf sebelumnya, untuk ulasannya itu terdiri dari 15 produk skincare. Nanti ada beberapa forum 15 produk skincare ini itu memiliki beberapa ulasan, nanti akan saya tunjukkan. Nanti nanti ada ulasannya itu apakah ulasannya negatif, positif, ataupun mungkin di situ ada netral. Yang pertama itu adalah, ini ada nanti akan, saya menampilkan yang ada 15, dipersingkat aja ini ada 5, eee, ada 15 nih. Cuma, ini beberapa review dari beberapa produk skincare. Yang pertama itu ada Aztec Mask. Nanti Aztec Mask itu, di sini akan diperbandingkan berbagai ulasan dari beberapa produk. Dan mungkin dari beberapa produk ini juga ada ulasan negatif ataupun netral. Untuk Aztec Mask sendiri itu eh, grafik perbandingannya itu ada di 79. Ini untuk ulasan negatif, 60 untuk ulasan netral, dan positif ada 81. Eh Berikutnya itu ada Esther Lauder, itu negatifnya itu ada 6, positifnya itu ada 4 untuk produk ini. Berikutnya adalah produk dari Pond's Flawless White. Ini krim. Itu ulasannya itu eh, 20 yang ulasan negatif, 2 netral, dan 35 positif. Berikutnya adalah Garnier Sakura, itu ada 26 ulasan yang
negatif, 2 netral, dan 29 ulasan positif. Untuk yang Innisfree itu ada, Innisfree itu ada, negatifnya 7 ulasan, netralnya 7 ulasan, jadi seimbang, dan positifnya itu ada 30, jadi dominannya itu adalah ulasan positif. Berikutnya di sini adalah grafik ulasan dari, Kyusoku Bihaku, itu ada ulasan negatifnya itu lebih tinggi di angka 32 untuk ulasan negatif, 6 yang netral, dan 14, ulasan positif. Berikutnya L'Oreal Micellar Water itu ada, 11 ulasan negatif, 7 ulasan netral, dan 14 ulasan positif. Berikutnya ada Nivea Cream, itu ada 73 ulasan negatif, 17, ulasan netral, dan 82 ulasan positif. Berikutnya adalah, Oriflame itu ada 25 ulasan negatif, 12 ulasan netral, dan 36 ulasan positif. Berikutnya adalah Sumber Ayu by Martha Tilar, itu ada 25 ulasan negatif, 10 netral, dan 34 ulasan positif. Yang terakhir itu adalah bedak, Sipatoji itu ada 74, ulasan negatif, 33 ulasan netral, 68 ulasan positif. Dan untuk, untuk serum itu ada 15 ulasan negatif, 4 netral, dan 53 ulasan positif. Untuk di Body Shop itu ada 48 ulasan negatif, 5 netral, dan 97 positif. Ada Viva Skin itu 6 negatif dan 3 positif. Dan Post White Beauty itu ada 11 negatif, 1 netral, dan 38 positif. Untuk setiap produk itu totalnya itu ada 15 sesuai dengan data yang telah kami diskusikan sebelumnya. Untuk berikutnya itu adalah reprocessing. Reprocessing itu adalah tahapan, pembersihan, teks berlebih dahulu, untuk teks terlebih dahulu sebelum teks dianalisis, pada sistem. Pada tahapan ini untuk ada beberapa tahapan seperti yang ada di samping, nanti akan dilakukan untuk menghindari data yang akan hilang dan data yang berlebih atau data yang misalnya nanti, tidak konsisten. Untuk yang pertama itu, di sini adalah regular exposition. Untuk tahapan pertama ini tujuannya itu untuk, mengambil karakter dari huruf abjad seperti misalnya A. Nanti, dari A tuh sampai Z, diurutkan dari huruf abjad untuk perulasan data ulasannya. Nanti setelah karakter huruf abjad akan dihilangkan termasuk nanti ada tanda baca, hashtag atau username-nya. Berikutnya adalah case folding. Untuk bagian, case folding itu sendiri merupakan, proses pengubahan huruf ke dalam bentuk yang sama, yaitu kapital, nanti semua kapital, atau huruf kecilnya semua. Nanti semua tahapan ini tuh ada di dalam kalimat diseragamkan menjadi semuanya itu nanti akan dijadikan huruf kecil. Berikutnya, ada tokenizing, pertama. Untuk tokenizing itu sendiri, prosesnya akan memisahkan kata pada kalimat menjadi satu kata atau beberapa kalimat atau kata. Nanti akan ada 2 tahap, tokenizing, yaitu untuk, tokenizing itu yang pertama, dia akan memisahkan, kata pada kalimat menjadi satuan atau huruf, yang disebut biasanya token. Agar nanti prosesnya itu dipermudah untuk, formalization, nanti ketika tokenizing kedua akan dilakukan prosesnya itu. Nanti tujuannya itu untuk, penggabungan 2 kata atau lebih yang memiliki satu makna menjadi satu, token. Contohnya nanti, jerawatnya hilang atau misalnya nanti, datasetnya itu berperan sebagai token yang memiliki nilai, matris dokumen yang lebih, mudah untuk dianalisis. Berikutnya adalah, formalization, itu nanti untuk proses mengubah bentuk kata yang tidak misalnya tidak standar ke bentuk yang standar sesuai dengan KBBI. Nanti untuk tahapan ini misalnya nanti, membuat kamus lokal yang disimpan dalam file atau format, CSV, nanti nanti
untuk, tujuannya itu untuk mengubah struktur kata yang sesuai dengan standar pada KBBI. Misalnya, penghilangan dari kata-kata gaul seperti slang word atau singkatan atau penempatan kata yang tidak tepat atau typo. Berikutnya itu adalah, filtering. Filtering itu merupakan proses, pemilihan kata atau dokumen untuk pengurangan dimensi, dan kata dalam misalnya dalam korpus yang disebut dengan stop words. Nanti stop word itu sendiri merupakan proses untuk menghilangkan kata yang misalnya tidak, memiliki kata makna. Nanti kata makna itu meliputi berbagai, kata penghubung, kata ganti orang, ada juga nanti, kata seruan atau kata-kata lainnya yang tidak memiliki arti dalam, penentuan kelas atau, pada dokumennya. Berikutnya adalah stemming. Untuk stemming itu adalah proses pengambilan kata yang memiliki makna misalnya berhubungan, mengubah kata dari bentuk dasar, eee sesuai dengan KBBI. Nanti pada tahapan ini misalnya nanti, digunakan pada library Python. Nanti untuk stemming ini tujuannya itu untuk mentransformasikan kata menjadi kata dasar seperti menghilangkan kata imbuhan, awalan, atau misalnya sisipan, akhiran, serta gabungan, awalan dan akhiran. Berikutnya untuk pembobotan, TF-IDF akan dijelaskan oleh teman saya Rifa Alia Sadrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalia Sadrina, NPM 223510640. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang SVM. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembobotan TF-IDF. Pembobotan TF-IDF ini adalah pembobotan untuk kata-kata yang sudah di processing tadi menjadi vektor agar bisa dihitung dan bisa diklasifikasikan. Nah, pada tahap pembobotan kata ini menggunakan algoritma term frequency times inverse document frequency atau TF-IDF. Metode ini dipilih karena efisien, mudah, dan memiliki hasil yang akurat. Term frequency merupakan frekuensi kemunculan sebuah kata atau term dalam dokumen. Semakin besar jumlah term yang muncul atau TF tinggi, maka semakin besar bobot dokumen atau memberikan nilai kemiripan yang semakin besar. Lalu di sini ada beberapa jenis formula term frequency. Yang pertama itu ada TF biner atau binary TF. Ini adalah hanya mengamati ada tidaknya kata atau term pada sebuah dokumen. Jika ada, maka diberi nilai 1. Jika tidak ada, maka diberi nilai 0. Untuk nilai 1 itu berarti true, dan nilai 0 itu berarti false. Lalu untuk yang kedua ada TF murni atau raw TF. Nilai TF berlandaskan pada jumlah munculnya kata atau term dalam dokumen. Contohnya jika muncul 4 kali, maka kata tersebut bernilai 4. Nah, yang ketiga itu ada TF logarithmic, yaitu perhitungan nilai TF ini untuk mengatasi dominasi dokumen yang memiliki sedikit term dalam query tetapi memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, untuk rumus pembobotan TF-IDF ini adalah TF sama dengan 1 ditambah log dikali TF. Lalu yang keempat ada TF normalisasi. Perhitungan ini membuktikan perbandingan antara frekuensi kata atau term dengan jumlah semua kata atau term pada sebuah dokumen. Dengan rumus TF sama dengan 0,5 ditambah 0,5 X dikali TF per max TF. Lalu selanjutnya ada inverse document frequency atau IDF. Nah, IDF ini adalah metode statistik numerik yang menghitung berapa diperlukannya kata dalam sebuah dokumen. Metode ini digunakan sebagai bobot dalam penelusuran informasi dalam text mining. Rumus IDF dapat ditulis sebagai berikut. IDF J sama dengan log dikali D per DF J. Nah, diketahuinya di sini D itu adalah jumlah keseluruhan dokumen dalam koleksi. Sedangkan DFJ itu adalah jumlah dokumen yang memiliki term T. Lalu diperoleh rumus umum TF-IDF dengan menggabungkan perhitungan TF murni dan rumus IDF dengan mengalihkan keduanya. Dengan rumus WIJ sama dengan TF-IJ dikali IDF-J.
Lalu rumus yang kedua yaitu WJ dikali TF IJ dikali log dikali D per TFJ. Yang diketahui di sini WJ itu adalah bobot term TJ terhadap dokumen DJ. Sedangkan TFIJ jumlah munculnya term TJ dalam dokumen DJ. Dan D dan DFJ sama seperti tadi. Selanjutnya perhitungan TF-IDF ini akan dijelaskan berdasarkan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembuatan dilakukan dengan menggunakan 3 dokumen berdasarkan kata cerah, lumayan, dan belang sebagai berikut. Untuk D1, kata-katanya yaitu tapi udah agak lumayan sih, minimal kakinya cerahan. Untuk D2, aku dicampur air mawar, sejauh ini agak cerahan, lumayan tapi dikit. Untuk D3, dokumen 3, gue juga lumayan agak belang di kaki dan wajah gue. Ketiga dokumen tersebut diolah melalui tahapan pre-processing sehingga akan mengalami perubahan dalam dokumen baru sebagai berikut. Dengan dokumen 1 yaitu agak lumayan, minimal cerah. Dan dokumen 2 agak cerah, lumayan sedikit. Dan dokumen 3 lumayan agak belang. Adapun term yang terbentuk dari hasil processing ketiga dokumen di atas yang dijadikan sebagai contoh adalah agak, lumayan, minimal, cerah, sedikit, dan belang. Faktor tersebut merupakan bobot dari setiap query yang dihitung berdasarkan metode TF-IDF. Contoh perhitungan TF-IDF dari term mudah pada dokumen 1 adalah sebagai berikut. Dilakukanlah inisialisasi variabel yaitu TF cerah sama dengan satu jumlah kemunculan term cerah dalam dokumen 1. Dengan D itu ada 3 jumlah semua dokumen dalam koleksi. DF cerah itu ada 2 jumlah dokumen yang mengandung term cerah. Nah, perhitungan ini dimulai dengan mencari nilai IDF dari term cerah dengan persamaan IDFJ sama dengan log dikali D per DF cerah sama dengan log didapat D-nya itu 3, DF cerah 2, dan hasil yang akhirnya didapatkan yaitu 0,176. Nah, perhitungan TF-IDF ini dihitung pada tiap kata pada masing-masing dokumen, kemudian dijumlahkan pada setiap dokumen, sehingga bobot pada dokumen 1D1 adalah sebagai berikut. Nah, WD1 sama dengan TF-IDF cerah ditambah TF-IDF lumayan ditambah TF-IDF belang, sehingga didapatlah hasil 0,176 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan hasil akhirnya tetap di 0,176. Nah, ini adalah nilai bobot untuk setiap term pada query. Untuk dokumen 1 mengandung term itu ada dua term yaitu cerah di cerah dan lumayan, dan untuk dokumen 2 itu mengandung 2 term yaitu cerah dan lumayan juga, dan D3 itu mengandung term lumayan dan belang. Untuk DF-nya di cerah itu 2, di lumayan 3, di belang 1. Nah, sehingga IDF untuk cerah 0,176, lumayan 0, belang 0,477. Nah, jadi nilai bobot masing-masing dokumen didapatlah dokumen 1 0,176, dokumen 2 0,176, dan dokumen 3 0,477. Nah, untuk pengujian klasifikasinya ini, untuk pengujian suatu klasifikasi ini dilakukan menggunakan sebuah himpunan data uji yang tidak digunakan dalam pelatihan klasifikasi tersebut dengan ukuran yang telah ditentukan. Terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi, diantaranya adalah akurasi, precision, dan recall. Nah, model klasifikasi yang dibuat merupakan pemetaan dari baris data dengan sebuah hasil prediksi kelas dari data tersebut. Klasifikasi memiliki 2 output label disebut dengan klasifikasi biner yang direpresentasikan dalam 0,1 ya, tidak, plus 1, minus 1, atau positif dan negatif untuk setiap data input yang diberikan. Di sini ada tabelnya, prediksi dan aktual. Untuk kelas positif
Kalau sama-sama positif, jika prediksinya positif, aktual positif, maka dapat true positif atau TP. Jika prediksi negatif dan aktualnya positif, maka didapat false positif atau FP. Jika prediksi negatif, nah aktualnya negatif dapat false negatif atau FN. Jika negatif, jika prediksi negatif, aktualnya negatif didapat true negatif atau TN. Nah, untuk akurasi di sini adalah tingkat ketepatan prediksi yang benar. Nah, rumus akurasi adalah TP ditambah FN per TP ditambah FP ditambah TN ditambah FN. Nah, untuk precision itu adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban sistem. Nah, rumus precision ini adalah TP per TP ditambah FP. Nah, yang terakhir ada recall. Recall ini adalah perhitungan ketepatan prediksi yang digunakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Nah, rumusnya itu adalah TP per TP ditambah FN. Nah, selanjutnya ini adalah program dasar dari learning SPM. Pertama itu loading dataset dari review kecantikan sebelumnya. Nah, untuk dengan df sama dengan pd.read underscore CSV, masukkan dokumen CSV-nya atau dokumen datasetnya. Lalu melakukan processing function. Nah, untuk yang ini, itu untuk menghapus username dan hashtag yang terdapat di dalam dokumen. Lalu untuk ini adalah untuk menghapus angka dan tanda baca. Text lower, ini untuk case folding agar setiap kata itu huruf kecil semua. Dan word tokenize itu untuk tokenizing. Dan words ini untuk stop word removal. Lalu selanjutnya menerapkan preprocessingnya dengan df clean text. Lalu tf idf vectorizationnya. Nah, ini untuk memberikan sentimennya yaitu positif, netral atau negatif, dan melakukan split data. Lalu selanjutnya mengentrain SVM model dan memprediksi, dan yang terakhir itu mengevaluasi dari prediksinya dari program yang sebelumnya dengan ngeprint akurasi dari analisis sentimen yang telah dilakukan. Saya rasa cukup penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.